Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Bu Ila. Pada kesempatan kali ini, Bu Ila akan melanjutkan latihan soal penilaian akhir tahun kelas 8 semester genap part 2. Simak terus penjelasan Bu Ila ya. Kita langsung saja melanjutkan pembahasan yang lalu. Nomor 16, sebuah lingkaran yang berpusat di O, titik P di luar lingkaran mempunyai jari-jari 3 cm dan garis singgung lingkaran 4 cm. Jarak OP adalah, sebelumnya kita gambar terlebih dahulu, sebuah lingkaran yang mempunyai titik pusat di O, kemudian titik P di luar lingkaran, berarti di sini titik P, mempunyai jari-jari 3. Berarti bentuknya seperti ini ya. Nah, jari-jari O adalah 3 dan garis singgung lingkaran adalah 4. Berarti garis singgung dari titik ini sampai ini namanya garis singgung. Garis singgungnya adalah 4. Yang ditanya adalah jarak OP, jarak dari ujung P sampai titik pusat. Ini jaraknya berapa? Kita simbolkan sebagai X. Nah, langsung kita bahas. Ini adalah merupakan segitiga siku-siku. OP saya namakan di sini misalkan Q. Namanya Q. Ini adalah merupakan segitiga siku-siku. Kalau saya gambar bentuknya nanti akan seperti ini. Ini ya, siku-sikunya di Q, karena ini merupakan sifat dari garis singgung lingkaran, yaitu saling tegak lurus antara garis singgung lingkaran dan jari-jari lingkaran. Berarti di sini tegak lurus, ya. Nah, di sini Q, kemudian di sini O, di sini P. Yang ditanya adalah OP, berarti yang ditanya adalah sisi miring, kemudian OQ-nya adalah 3 dan QP-nya adalah 4. Yang ditanya adalah sisi miring. Tempo lalu kamu sudah belajar tentang rumus Pitagoras. Mencari sisi miring sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Akar 25 adalah 5. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Panjang garis MN adalah, kita lihat di sini MN adalah garis singgung lingkaran. Jika ini kita gambar, kita keluarkan akan menjadi gambar segitiga siku-siku. Di sini M, di sini O, dan di sini N. OM adalah 6 cm. ON adalah 10 cm. Yang ditanya adalah MN. Ini yang ditanya. Garis MN atau panjang dari MN. Nah, sekarang kita hitung dengan rumus teorema Pitagoras. MN kamu boleh simbolkan sebagai X ya, tidak masalah. Sama dengan akar 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 sama dengan akar 100 dikurang 36 sama dengan akar 64. Hasilnya adalah 8.
Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi garis singgung lingkaran MN adalah 8 cm. Lanjut ke nomor 18. Diberikan dua buah lingkaran dengan pusat M dan N dengan panjang jari-jari berturut-turut adalah 10 dan 5. Jika jarak di titik M dan N adalah 17, maka panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran adalah. Sebelumnya kita gambar, nanti baru kita bahas. Kita gambarnya seperti ini ya. Ada dua buah lingkaran M dan N. Nah, di sini jari-jari M adalah 10 dan jari-jari N adalah 5. Jika jarak titik M dan N ini jaraknya adalah 17, maka panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran adalah, jika menggambar persekutuan dalam, dia garis singgungnya ke dalam ya, kena dengan lingkaran. Jari-jari M adalah 10, jari-jari N adalah 5. Nah, gini ya. Nah, yang ditanya adalah garis singgung dalam. Ini adalah garis singgung dalam. Dari ujung sini sampai ujung sini. Ini garis singgung dalam. Sekarang kita hapus. Tadi kita sudah menggambar. Jika kita gambar menjadi segitiga akan jadi seperti segitiga ini. Ini ya. Kemudian di sini garis miringnya adalah jarak atau saya simbolkan sebagai K. Kemudian alasnya adalah jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Kemudian sisi samping atau tingginya merupakan garis singgung dalam. Nah, ini pakai rumus teorema Pythagoras mencari garis singgung persekutuan dalam. Berarti rumusnya D sama dengan akar K kuadrat dikurang R plus R kuadrat. Nah, ini ya. Berarti langsung kita masukkan D sama dengan K-nya itu adalah jarak. Jaraknya adalah 17 kuadrat. Dikurang R ditambah R. R ini adalah R besar. Kemudian R kecil adalah 5. 10 tambah 5 adalah 15 pangkat 2 sama dengan akar 17 kuadrat adalah 289 dikurang 225. 289 dikurang 25 adalah 64 sama dengan akar 64 di sini. Akar dari 64 adalah 8. Jadi jawabannya yang A. Nomor 19. Diketahui jari-jari lingkaran A dan B berturut-turut adalah 8 cm dan 3 cm. Jika jarak antara dua pusat lingkaran 13, maka panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran adalah, kita gambar garis singgung persekutuan luar itu seperti apa ya? Di sini misalkan ada garis, di sini kan garis, ada lingkaran A. Kemudian di sini ada lingkaran B. Nah, di sini jari-jarinya yang lingkaran besar adalah 8, yang lingkaran kecil adalah 3. Kemudian jarak antara titik pusat adalah 13. Yang ditanya garis singgung luar lingkaran, berarti dia menyinggung keluar seperti ini ya. Nah, di sini saya simbolkan sebagai L.
Nanti jika digambar dia akan menjadi segitiga seperti ini. Ini di sini adalah R dikurang R, kemudian di sini adalah K, kemudian di sini adalah L. K untuk jarak, L untuk garis singgung persekutuan luar, R besar jari-jari besar, R kecil jari-jari kecil. Sekarang langsung kita masukkan ke rumus. L sama dengan K kuadrat dikurang R dikurang R pangkat 2. Ini ya, sama dengan akar K-nya adalah jaraknya itu 13 kuadrat dikurang jari-jari besar dikurang jari-jari kecil, 8 dikurang 3, hasilnya adalah 5 pangkat 2, sama dengan akar 169 dikurang 25, hasilnya adalah akar 144, yaitu 12. Jadi jawabannya yang C. Nomor 20, diketahui panjang garis singgung dalam lingkaran 20 cm. Jari-jari besar dan kecil adalah 9 dan 6. Jarak antara kedua titik pusat lingkaran adalah kedua titik pusat. Berarti kalau jarak itu simbolnya adalah K. Mencari K berarti sama saja mencari sisi miring. K sama dengan akar D kuadrat ditambah R ditambah R kuadrat. Nah, bedanya dengan garis singgung luar, kalau luar itu dikurang ya, R dikurang R. Kalau dalam R ditambah R. Itu saja bedanya. Sama dengan dalamnya itu, garis singgung dalamnya itu adalah 20 kuadrat ditambah R plus R, 9 ditambah 6, hasilnya adalah 15 kuadrat, sama dengan akar 400 ditambah 225, sama dengan akar 625. Akar dari 625 adalah 25. Hasilnya yang D. Nomor 21, dua suku berikutnya dari barisan 1, 3, 5, 7, titik-titik dan titik-titik adalah, nah sekarang kita lihat 1, 3, 5, 7. Dua suku berikutnya itu angka berapa? Lihat, dari 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2. Berarti 7 ke suku berikutnya ditambah 2. 7 tambah 2 hasilnya 9. 9 ditambah 2 hasilnya 11. Jadi dua suku berikutnya adalah 9 dan 11. Nomor 22. Dua suku berikutnya dari barisan 3, 6, 9, titik-titik dan titik-titik adalah, kita hitung lagi, 3, 6, 9, titik-titik dan titik-titik. 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 9 ditambah 3, 9 ke suku berikutnya ditambah 3. Jadi 12 ditambah 3 hasilnya 15. Jadi 12 dan 15. Jawabannya yang A.
Nomor 23. Gambar di bawah ini menunjukkan pola yang disusun dari potongan lidi. Banyak batang lidi untuk membuat pola ke-8 adalah, sekarang kita lihat di sini segi 4 disusun dari 4 lidi. 4, kemudian ada segi 4-nya 2 disusun dari, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, ini kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Yang ditanya membuat pola ke-8, ini kan baru pola ke-1, kedua, dan ketiga, berarti kita harus menambah 5 pola lagi. Jika kalian menggunakan rumus, kalian hanya butuh nilai A atau nilai suku pertama dan B atau bedanya. Mencari bedanya itu dari 4 ke 7 itu kan ditambah 3. Dari 7 ke 10 itu ditambah 3. Berarti A sama dengan suku pertamanya itu adalah 4. Kemudian B sama dengan B-nya adalah 3. Yang kita tanya adalah U8. U8 rumusnya sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. U8 sama dengan A-nya adalah 4 ditambah N dikurang 1, berarti N-nya itu nilai 8 ya. Berarti 8 dikurang 1, 7 dikali B-nya adalah 3. Sama dengan 4 ditambah 7 kali 3, 21. 4 tambah 21 adalah 25. Nah, jawabannya jadinya yang B. Nomor 24. Perhatikan pola berikut. Banyaknya segitiga pada pola kelima adalah banyaknya segitiga. Pola pertama ini ada segitiga hanya 1. Pola kedua ada 2. Pola ketiga ada 3. Pola keempat ada 4. Berarti pola kelima ada 5. Jawabannya yang B. Perhatikan gambar berikut. Titik koordinat K adalah, nah, kita membaca titik koordinat sekarang. Di sini sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Ada sumbu X dan sumbu Y. Jika kita ingin membaca sumbu koordinat atau titik koordinat, kita harus membaca sumbu nilai yang terletak di sumbu X-nya terlebih dahulu, kemudian baru sumbu Y. Sekarang kita lihat di sumbu X. Di sini ternyata titiknya adalah ke bawah sama ke samping kan. Nah, di sini angka -3, di sini angka 2. Berarti titiknya adalah -3,2. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Titik koordinat B adalah di sini X, di sini Y. Titik koordinat B, X-nya ada di angka 2, Y-nya ada di angka -2. Jadi hasilnya adalah 2,-2. Jawabannya yang B. Nomor 27, perhatikan gambar berikut. Posisi titik T terletak pada kuadran. Ini kan X, saya tulis sumbu X dan sumbu Y. Ini dari 0, dari titik dari sini sampai sini nih itu kuadran pertama. Kemudian dari sini sampai sini kuadran kedua, dan dari sini sampai sini kuadran 3, dan dari sini sampai sini kuadran 4. Jadi titik T terletak di kuadran 3. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut.
Jika titik P, Q, dan R digabungkan, maka bangun datar yang terbentuk adalah kita gabungkan P, Q, R. Gambar yang terbentuk adalah segitiga. Jawaban yang paling tepat adalah alfa. Nomor 29. Perhatikan relasi berikut. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Relasi yang merupakan pemetaan adalah, ingat ya, pemetaan itu merupakan relasi yang hanya mempunyai satu pasangan. Nah, sekarang lihat di sini. Angka 1 punya satu pasangan, angka 2 punya satu pasangan, angka 3 punya satu pasangan, angka 4 punya satu pasangan. Nomor 1 punya satu pasang. Ingat ya, pemetaan adalah relasi yang mempunyai hanya satu pasangan. Nah, sekarang kita cek nomor 2. Angka 2 punya satu. Angka 2 ini punya dua pasang karena 2, B, 2, E. Jadi dia bukan pemetaan. Yang ketiga, ada dua pasang angka 3. Angka 3 dan angka 3 di depannya nih kan. Nah, dia punya dua pasang, pasangan dengan 6 dan pasangan dengan 2. Berarti dia bukan pemetaan. Kemudian yang nomor 4, angka 3 juga. 3,7, 3,11. Dia bukan pemetaan. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Diagram panah berikut yang merupakan pemetaan adalah, ingat tadi pemetaan hanya satu pasangan saja. Nah, di sini yang punya satu pasangan. Yang A semua ada dua pasangan nih. Ini satu, tapi yang ketiga dia tidak punya pasangan, berarti dia bukan pemetaan. Yang B, ini satu. Nah, ini ada dua pasang kan? Gak boleh, berarti yang B adalah bukan, ini bukan, ini bukan. Yang C, nah ini tepat satu pasang. Meskipun di sini di himpunan B-nya ini ada dua. Nih ada dua cabang, dia nggak masalah. Yang penting himpunan awalnya atau himpunan A, biasanya ditulis himpunan A, dia hanya boleh punya satu pasangan. Ini yang paling benar. Yang yang D sudah pasti salah ya. Ada yang tidak punya pasangan dan di sini ada yang punya dua pasang. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 31, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus f(x) sama dengan 2x plus 3. Maka nilai f2 adalah, nah kita tulis rumusnya di sini ya. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Yang ditanya adalah f2. F2 sama dengan, ganti nilai X-nya menjadi nilai 2. 2 dikali 2, X-nya ganti menjadi nilai 2 ya. 2 dikali 2 ditambah 3. 2 kali 2 adalah 4 ditambah 3, hasilnya 7. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 32, suatu fungsi dirumuskan dengan rumus Fy sama dengan X plus 4. Fy sama dengan X plus 4. Kemudian yang ditanya adalah F1, berarti oh salah ya, harusnya ini bukan X ya, tapi Y. Di sini saya hapus. Nah, Y-nya kita ganti menjadi angka 1. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jawabannya yang B. Nomor 33, gradien dari 3x plus 2y min 1 sama dengan 0 adalah, nah ini pakai rumus gradien. Kalau mencari gradien dari rumus ax ditambah by
ditambah C sama dengan 0, rumus gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Ini dia rumusnya, ya. Nah, sekarang di sini ada rumus 3x plus 2y 3x plus 2y min 1 sama dengan 0. Berarti gradiennya ini kan yang menjadi A angka 3, yang menjadi B angka 2. Nah, rumusnya M sama dengan min A per B. Berarti min A-nya adalah angka 3 per B-nya adalah angka 2. Jadi gradiennya adalah min 3 per 2. Jawabannya yang C. Nomor 34. Gradien dari persamaan Y sama dengan min 4x plus 3 adalah, nah ini beda lagi rumusnya. Y sama dengan min Y sama dengan mx plus C. Nah, ini adalah gradien. Ini adalah gradien, simbolnya adalah M ya. Ini adalah gradien, simbolnya M. Nah, kita masukkan. Yang jadi M itu kalau di sini Y sama dengan min 4x plus 3. Yang jadi M adalah angka min 4. Berarti gradiennya adalah min 4. Jawabannya yang A. Nomor 35. Gradien dari titik 3,6 adalah, nah ini gradien dari satu titik. Rumusnya M sama dengan Y per X. 3,6 itu nilai X-nya adalah 3, nilai Y-nya adalah 6. Berarti kalau dimasukkan ke rumus, M sama dengan Y-nya 6 per X-nya adalah 3. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jawaban yang A. Ini saja yang dapat Bu Ila sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Bu Ila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.